Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan pertolongan-Mu. Semalam kami bisa beristirahat dengan nyenyak, pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami kembali. Untuk itu Tuhan, sebelum kami berkarya, bekerja, maka perkenankanlah kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 22 ayat 9 sampai 19. Nas yang kita renungkan ayat 9 dan 10 yang demikian. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia hidup di tengah-tengah dunia ini secara umum. Kalau ditanya mana yang kita utamakan, Tuhan atau yang lain? Jelas jawaban mereka adalah Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Apabila diberikan pertanyaan, mana yang saudara utamakan, Tuhan atau yang lain? Pasti jawabannya dengan jelas fokus mengutamakan Tuhan. Meskipun dalam realitasnya, dalam prakteknya belum tentu demikian. Karena seringkali yang terjadi adalah orang-orang mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada fokus mengutamakan Tuhan. Ketika ada yang kita inginkan, kita biasanya mengutamakan Tuhan. Akan tetapi ketika apa yang kita inginkan itu kita sudah dipenuhi, kita bisa lupa kepada Tuhan. Fokus kita beralih dari Tuhan ke apa yang kita peroleh. Apalagi kalau itu sudah lama kita nantikan. Hari ini kita diingatkan untuk berhati-hati terhadap kecenderungan-kecenderungan yang seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar dari kisah Abraham yang taat kepada Allah. Ia bersedia mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran sesuai perintah Tuhan. Meski Ishak adalah anak sematawayang yang ditunggunya selama 25 tahun. Dengan jelas Abraham membuktikan bahwa ia tetap mengutamakan Allah. Meski apa yang menjadi keinginannya harus diserahkan kepada Tuhan. Fokusnya tidak tergeser dari Allah ke Ishak. Sebagai buah dari ketaatan itu, Tuhan menyediakan domba jantan sebagai ganti Ishak. Saudara-saudara, peristiwa itu menjadi bukti bahwa Abraham layak menjadi bapa orang-orang percaya. Sekaligus menjadi sarana yang dipakai Allah untuk memelihara iman Abraham agar tetap berfokus kepada Allah. Melalui perintah itu Abraham diizinkan Allah untuk berada dalam pergumulan yang tidak mudah. Memilih anak sematawayang atau Allah. Proses pergumulan itu telah membuat Abraham kembali kepada hal yang hakiki dalam dirinya sebagai ciptaan yang terus mengutamakan dan fokus pada Tuhan. Saudara-saudara, saat ini Allah mengingatkan kita agar kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, tetap fokus mengutamakan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, apapun yang ada pada kita, yang bisa mengalihkan fokus kita darinya.
Allah tetap yang terutama dan yang pertama. Bukan anak kita, bukan juga harta kita, bukan juga karena kedudukan kita atau sesuatu yang sangat kita cintai. Tetapi Dialah sumber segala berkat dan kebaikan. Kepada Tuhanlah kita harus taat apapun risikonya, meski terkadang kita tidak masuk akal, sulit dipahami, dan sulit untuk dilakukan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita bersama para pendengar setia ini, marilah kita tetap fokus mengutamakan pada Tuhan. Kita makin meyakini, mengimani bahwa Allah terus berkarya dan memelihara iman kita melalui berbagai pergumulan-pergumulan yang Ia izinkan terjadi. Semuanya itu tujuannya adalah agar kita terus fokus untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami renungkan ini benar-benar menguatkan iman kami. Bapa, kami menyerahkan kegiatan kami, aktivitas kami pagi hari ini ke dalam kuasa-Mu. Tuhan melindungi kami dan Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.